Oke, kita mulai. Ya, Pak. Oke. Izin Baik, share. Pak. Baik, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Hari ini kita belajar yang santai tentang etika aja. Etika riset. Dan waktunya saya pikir sampai jam 4.30 karena ada tamu yang ini menunggu. Mohon maaf. Izin dipercepat. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa di dalam etika riset itu prinsip moral yang menjadi pedoman dalam melakukan riset sejak proposal, perancangan, hingga penyelesaian dan publikasi hasilnya, bahkan hingga setelah publikasi. Itu ada etikanya begitu. Nah, jadi etika riset itu bukan hanya ketika melakukan saja, setelahnya, sebelumnya, dan lain sebagainya. Jadi tidak parsial dalam arti ketika proposal saja atau ketika penelitian saja. Nah, kita di dalam setiap langkah memiliki etika di dalam penelitian. Nah, cakupan etika riset ini menurut Central for Biotic dari University of Minnesota bahwa yang pertama itu authorship. Nah, ini penting sekali nih, siapa autor dan lain sebagainya gitu dan lain sebagainya. Nah, kedua plagiarism. Nah, plagiarism ini semacam duplikat lah, semacam mengaku-ngaku lah dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Nah, makanya dulu ketika belum banyak karya ilmiah atau skripsi, tesis, disertasi itu di-upload ke sistem, itu banyak sekali plagiat yang terjadi. Nah, dan itu merupakan suatu pelanggaran dari etika. Nah, oleh karena itu perlu kadangkala adanya peer review. Peer review itu ya untuk mengecek dalam segala hal sesuai dengan bidangnya. Begitu. Terutama dari sisi konten. Gitu. Nah, ini kemudian yang keempat, dalam etika itu juga dibahas tentang konflik of interest. Jadi kalau misalkan Pak Asep itu tolong dong itu nilaikan bagaimana media saya atau konten saya, tapi ke Bu Maya misalkan. Nah, itu masuknya konflik and interest. Tidak mungkin Bu Maya itu menilai Pak Asep Doni itu dengan yang negatif gitu. Nah, gitu. Nah, itu semacam kecil-kecil aja begitu. Makanya atau kepada guru yang ada di sekolah kita dekat dan sebagainya, ya itu kalau toh melakukan itu silent ya tidak, kita tidak tahu sih. Tapi kalau kita memiliki etika misalkan dengan mempertimbangkan konflik and interest, ya akan menghindari itu. Begitu. Kemudian data management juga perlu diperhatikan. Begitu, termasuk di dalamnya kan ada sampel, ada populasi, kemudian ada data-data sekunder, tersier, primer, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, termasuk misalkan dulu ada teman saya misalkan udah aja nggak cari angket, menyebarkan angket mah sebarkan aja dari kapal pesawat, nanti juga datang sendiri gitu. Jadi itu data management. Data management itu penting karena untuk pembuktian dari sisi pengolahan data. Nah, ini misconduct ini juga kesalahan
dalam penelitian itu salah boleh, tetapi berbohong tidak. Ya, tapi ini karena kesalahan harus kita hindari karena miss. Nah, gitu. Makanya perlu diskusi dengan pembimbing, dengan rekan, dan lain sebagainya itu untuk terjadi miskonsepsi, miskomunikasi, atau kesalahan dan lain hal banyak lah. Kemudian itu penelitian dengan hewan. Nah, kemudian yang keduanya penelitian dengan subjek manusia, misalkan. Itu ada aturannya begitu. Tidak hanya sekedar masa tapi saya pikir di dunia komputer agak susah ya untuk dengan hewan, kecuali mungkin di biologi ini gitu seperti itu. Tapi dengan komputer mungkin dengan manusia pun tidak merusak fisik kan. Tidak uji coba. Mungkin kalau di film-film yang sudah canggih itu, wah, ya bisa saja sih, tapi ya itu perlu diperhatikan etikanya begitu. Sebab semuanya itu adalah berhubungan dengan kemanusiaan dan kebinatangan mungkin ya. Wah, mengapa kayak kemarin misalkan uji coba virus, uji coba yang COVID-19 itu, yang kita suntik itu, uji coba vaksin itu mungkin ke hewan dulu dan lain sebagainya, tapi itu ada aturannya lah. Saya pikir yang diperbolehkan oleh peneliti. Nah, seperti itu. Biasanya gitu, sebelum ke manusia suka ke hewan dulu. Nah, seperti itu. Yang tentunya yang mirip-mirip dengan kehidupan manusia. Nah, ini adalah cakupan etika research. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ini menurut Monash juga, tadi menurut university yang lain bahwa hampir sama lah manajemen data, pembimbing atau bagi research trainers atau peer review dan lain sebagainya, publikasi dan diseminasi hasil research, authorship, peer review, konflik of interest dan etik clearance. Jadi ini sama lah, hampir sama antara dua pendapat dari university yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, bahkan Code of Research dari Conduct dari Monash itu, bahwa dalam kaitannya dengan Code of Research Conduct itu Monash mencoba melindungi. Nah, jadi dari berbagai kesalahan itu, nah, pada dasarnya untuk peneliti juga begitu. Nah, terutama copyright seperti itu dan sebagainya. Kalau buku itu kan copyright, kemudian kalau hasil penelitian kan copyright juga dan lain sebagainya. Nah, juga mempertahankan atau melindungi harga diri dari peneliti seperti itu, dignity ini, kesehatan, safety atau privasinya, kemudian welfare of animal atau integrity of environment. Jadi seperti itu, bahwa tingkat kesejahteraan, keamanan, kenyamanan dari suatu hewan atau lingkungan dan sebagainya juga menjadi bahan perhatian, jangan sampai salah begitu, termasuk keamanan dan privasinya. Nah, ini masuk di dalam etika. Kalau etika itu kita melanggar kode etik gitu, gitu. Kan banyak kan seperti itu. Jadi hukumannya itu tidak bisa benar dan salah, mungkin sesuai dan tidak sesuai ya, gitu. Dan itu cenderung subjektif kan, kode etik itu, nah gitu. Jadi makanya tidak ada hukuman khusus pelanggar itu begitu, kecuali itu setelah dibuktikan dapat merugikan secara misalkan pidana, perdata dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kayak dulu ada di kita misalkan artikel orang lain kemudian diganti nama, diaku oleh kita sendiri. Nah, etiknya
ya udah cabut aja, itu melanggar etik, cabut aja ijazahnya gitu, nggak masuk penjara dan lain sebagainya gitu. Atau profesor diturunkan pangkatnya gitu. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Nah, oke, ini di dalam kode etik itu memang harus ada community, harus ada komunitasnya, harus ada tim yang menilai benar dan salah. Di KPK juga kan ada bagian etik, ada apa dan sebagainya, DPR pun begitu. Kemudian seharusnya begitu. Di universitas pun begitu. Apakah di UPI sudah ada ininya, etiknya, timnya? Yang di Pasca sih untuk doktor ya timnya sudah ada, tapi baru sampai tim desertasi seperti itu. Nah, kemudian dibaca oleh peer review. Nah, seperti itu. Hasilnya ya tergantung kepada hasil dari peer review itu. Tapi untuk tesis S2 saya pikir belum sampai ke sana. Nah, seperti itu. Ini panduan ini membahas justifikasi etis, keberadaan komite etik, ethical review, perolehan informasi yang konsen, keuntungan dan risiko keterlibatan dalam riset, perhatian khusus terhadap subjek yang berkategori rentan. Nah, jadi ini satu panduan yang sifatnya rentan itu masih dalam kondisi abu-abu lah begitu kalau research itu. Seperti ini, apakah ini masuk pendidikan, masuk komputer, masuk teknologi pendidikan, apakah masuk sistem informasi, masuk apa dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu dilihat dari subjeknya. Seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana dengan UPI? Nah, saya ini etika riset dan etik dari komite perlukah di UPI? Nah, UPI belum memiliki rambu-rambu etika penelitian. Ada juga pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, gitu. Di dalamnya apakah kalau begini, kalau begitu, maka gitu. Apa sudah baca seperti itu, Bu Maya atau Pak Asep, Pak Suranto, Pak Alko, yang etiknya ada nggak di buku karya ilmiah UPI ada etiknya? Bu Rani belum baca. Waktu awal masuk nggak ada itu ya, nggak ada orientasi tentang research. Nah, ini nanti kita lihat. Saya juga lupa lagi karena ini saya katakan tadi baru ada tim desertasi yang menelaah tentang itu di skripsi dan di tesis, karena mungkin terlalu banyak juga harus diperhatikan oleh kaprodi dan pembimbingnya masing-masing. UPI perlu menentukan cakupan pembahasan tentang etika riset yang akan diberlakukan. Seperti itu ya, etika yang tadi itu bisa dengan bagaimana dengan kalau binatang, dengan manusia lain, dengan apa dan lain sebagainya, plagiarisme, kemudian authorship-nya dan lain sebagainya, itu perlu dikaji ulang dan ditentukan. Nah, seperti itu. Peraturan tentang kerja ilmiah yang sudah dimiliki UPI baru mengatur hingga isu plagiarisme. Nah, ini saya pikir waktu kita masuk di SPS sudah ada ini tentang plagiarisme dan lain sebagainya lah. Ketetapan Senat ini nomor udah lama 12 tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan karya inovatif bidang teknologi, seni, olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, karena waktu ini udah lama 2012 karena kita tahun 2011 itu kena musibah. Nah, musibah terkena sebagian dari dosen kita kena plagiarisme ketika menaikkan pangkat terutama ke guru besar. Nah, waktu itu isunya santer sekali. Nah, sehingga universitas melalui senat akademiknya membuat pedoman penulisan karya ilmiah dan karya inovatif. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian ini konsep kunci terkait dengan etika research. Yang pertama adalah partisipasi sukarela. Jadi orang boleh saja untuk menilai begitu. Tidak semestinya tim dan lain sebagainya, bisa jadi orang luar, orang yang sedang membaca atau dan lain sebagainya bisa menjadi masukan untuk etik partisipasi sukarela, persetujuan berdasarkan pemahaman, ada komisi etika dan risiko dan riset berisiko tinggi. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam etika penelitian. Nah, partisipasi sukarela ini tidak ada paksaan bagi seseorang untuk terlibat sebagai subjek dalam sebuah penelitian. Apabila seseorang terlibat dalam sebuah penelitian itu karena dia tidak berkeberatan untuk terlibat di dalamnya. Nah, termasuk menentukan sampel dipaksa-paksa gitu. Kamu begini begitu sebagainya, itu tidak boleh. Atau menjadi partisipan atau menjadi apa dan lain sebagainya. Pokoknya siapapun yang terlibat di dalam partisipasi untuk penelitian adalah sukarela. Begitu. Saya tidak tahu kalau apa itu, kalau yang presiden terpopuler, presiden yang ini kan gitu. Itu kan sama saja kan untuk mencari data seperti itu. Apakah teman-temannya juga atau satu orang punya 3-4 handphone dan lain sebagainya, wallahu alam bishawab. Nah, seperti itu. Kayak polling seperti itu. Pokoknya partisipasinya sukarela, persetujuan berdasarkan pemahaman. Jadi menjadi informal itu untuk menghormati subjek penelitian sebelum dilibatkan dalam penelitian mereka, mengetahui dalam hal apa mereka dilibatkan, tidak dipaksa dan dimanipulasi untuk terlibat. Jadi nanti kalau ibu dan bapak meneliti, mengambil data ke sekolah, perlu diusahakan bahwa guru yang terlibat di dalam penelitian kita itu adalah sukarela. Tidak dipaksakan, dijelaskan dulu maksud dan tujuan dan lain sebagainya. Makanya di dalam kuesioner itu ada pengantar. Nah, pengantar itu biasanya menjelaskan tentang tujuan di koleknya itu data. Nah, seperti itu. Kemudian setuju untuk terlibat dalam penelitian. Nah, di mana perlu ada satu tanda tangan di atas materai begitu kalau ingin terlibat di dalam sebuah penelitian sebagai informan lah, sebagai asisten peneliti lah, dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang harus kita pun dalam proses penelitian menggunakan etika yang baik dan benar. Kemudian keberadaan komisi etik penelitian. Komisi ini bertanggung jawab mengkaji usulan riset untuk memastikan bahwa riset tersebut memenuhi prinsip dasar etika penelitian. Komisi ini biasanya bersifat multidisipliner dan independen harusnya begitu. Setiap komisi kan kayak komisi Komnas HAM, komisi pemilu, kan itu independen dari sisi ini, tapi uangnya tidak independen. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini keberadaan komisi etika penelitian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang termasuk risiko tinggi itu riset yang melibatkan kelompok orang dalam kategori rentan seperti anak-anak, orang berkebutuhan khusus, dan atau orang yang bertanggung jawab yang bergantung pada orang lain. Itu maksud berisiko tinggi begitu. Nah, ke anak-anak dan sebagainya atau ke orang tua yang sudah rentan atau dan sebagainya. Makanya untuk kasus-kasus tertentu itu memerlukan perlindungan yang begitu ketat. Nah, seperti itu terutama misalkan dalam kesehatan, biasanya kan orang tua atau ini yang koas misalkan dokter gitu kan yang sedang praktek mencari sampel itu susah sekali gitu.
Nah, kadang-kadang untuk orang tua berapa orang, wah gitu. Sudah lama-lama diteliti dan lain sebagainya, meninggal gitu kan, repot gitu. Itu masalah berisiko tinggi. Riset yang melibatkan topik yang sensitif seperti perilaku seksual dan kesehatan mental itu sensitif, begitu. Nah, kemudian riset yang melibatkan orang yang sudah meninggal atau anggota tubuh. Nah, ini juga berisiko tinggi. Kalau ngapain diteliti misalkan yang sudah meninggal dari sisi perilakunya kan nggak bisa, kecuali mungkin dari sisi faalnya begitu. Jadi objek penelitian. Tapi ada juga orang yang beramanah kalau dia meninggal tubuhnya boleh dijadikan penelitian. Itu lebih bagus begitu. Seperti itu. Riset yang menggunakan data administratif dan rahasia. Nah, kayak sandi negara dan lain sebagainya seperti itu. Makanya untuk bidang-bidang tertentu, nah seperti mungkin lah di badan intelijen di mana dan lain sebagainya, ya tidak perlu tahu orang lain seperti apa, bagaimana hasil penelitiannya begitu. Untuk menetapkan tersangka saja tidak perlu diumum-umumkan. Nah, kan bukti dan lain sebagainya kita harus secara administratif ditentukan dengan benar. Riset yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Ini orang meneliti tapi membuat stres orang yang diteliti, gitu. Malah seolah karena dipaksa lah, kemudian bisa jadi karena pertanyaannya banyak lah, gitu. Kalau ibu dan bapak pernah kalau klinis itu uji mental ya, kesehatan jasmani dan rohani, pernah nggak? Itu soalnya itu banyak sekali tuh. Sudah harus dibaca kecil-kecil berulang-ulang, gitu, membuat kita tidak sabar. Ujung-ujungnya asal checklist aja gitu. Jadi hasilnya kan tidak akan memuaskan. Nah, riset yang berkaitan dengan masalah SARA itu hati-hati juga begitu. Seperti itu. Suku, agama, ras, antar golongan begitu, seperti itu. Nah, ini riset yang memiliki risiko tinggi. Nah, ini format isian yang relevan. Berikut adalah sejumlah format isian yang perlu diserahkan ke komite ketika penelitian pada lembaga-lembaga yang memberlakukan ketentuan terkait etika penelitian. Contoh yang disertakan diambil dari Monash atau di Australia, bahwa aplikasi untuk persetujuan dari komisi etik yang pertama itu adalah berbagai dari sisi bahasanya, dari sisi isi, dari sisi keterangan, dari sisi beberapa hal lah yang tergantung kepada komisi itu sendiri yang menginginkannya. Nah, seperti itu. Dan seperti kita katakan tadi bahwa di UPI belum begitu berperan tentang komisi ini, kecuali komisi pasca itu khusus untuk baru sampai disertasi saja. Nah, ini dari sisi etika, coba apakah ada masalah di sini atau pendapat lain, dipersilahkan sebelum ke materi berikutnya. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Ini santai saja, bukan harus berpikir begitu. Dan etika itu ibu dan bapak sudah tahu sebetulnya ini benar dan ini salah dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kebenaran dan kesalahannya itu perlu dibuktikan oleh beberapa ahli seperti itu. Nah, enggak? Ada yang berpendapat lain silahkan atau memberi masukan karena ini masalah kita semua. Bagaimana baiknya ke depan? Iya, bingung ya. Oke, saya lanjutkanlah ke yang berikutnya.
Nah, saya di berikutnya ini ingin memberikan harapan kepada Anda dan juga kita begitu, kepada pembimbing. Nah, saya sampaikan ini selain kepada mahasiswa juga kepada pembimbing. Ini penting begitu. Ini bukan bisa dibilang masuk etika, bisa dibilang masuk karakter dan lain sebagainya lah. Ibu dan Bapak nanti akan melihat sendiri. Jadi membangun kolegialitas dalam proses bimbingan disertasi dan tesis. Nah, di sini dimasukkan tesis sebetulnya. Nah, ini coba ini kalau kita lihat 90% mahasiswa terancam DO. Bermasalah dalam menyelesaikan disertasi atau tesis. Gitu. Kemarin saya sudah katakan sebetulnya bukan di masalah SKS-nya atau IPK-nya besar dan kecil, SKS-nya selesai dan tidak. Masalahnya kemarin saya cenderung di kedewasaan untuk menetapkan masalah dan menulis. Nah, gitu. Dulu waktu saya masih direktur TIK lah, ada mahasiswa S3 itu yang sebelum ada aturan dari Dikti, mahasiswa S3 itu 15 tahun, 20 tahun. Master pun begitu. Karena apa? Tidak dibatasi waktunya. Nah, sekarang kan udah ada peringatan 5 tahun. Nah, gitu. Kemudian S3 itu 3 tahun. Nah, gitu. Jadi kalau tidak seperti itu ya, nah ini terancam DO. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada mahasiswa dulu, ini contoh lah 13 tahun recycle ini. IPK-nya itu tinggi. Sebenarnya 3,93. Apakah ini menunjukkan kepintaran? Menunjukkan kepintaran Pak Rianto? Belum tentu, Pak. Belum tentu nilai loh ini. Dari 4, 3,93 seperti Jadi itu. perbaikan mungkin, Pak. Ternyata bisa selesai tesisnya dengan nilai 2,93. Tesisnya lebih kecil nilainya dibanding dengan IPK-nya begitu. Jadi IPK akhirnya itu turun bahkan. Nah, gitu. Nah, bagaimana yudisiumnya ini? Nah, gitu. Karena apa? Seharusnya biasanya lah kalau IPK itu nanti dengan sidang itu biasanya ini meningkat begitu. Biasanya gitu. Ini malah turun. Nah, apakah pilihannya memuaskan? Sangat memuaskan. Sangat memuakan. Coba bayangin begitu. Ini IPK segini, nilai sidang malah kecil. Walau alam ya, saya tidak mengatakan bahwa ini mungkin saja penilainya jealous mungkin, atau penilainya bagaimana, walau alam lah, atau kesel dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini pernah terjadi gitu. Seperti itu. Nah, oke. Jadi beginikah caranya gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Jadi apa ke dosen atau ke siswa atau kemana? Nah, atau ingin membangun penelitian kolegalitas hubungan pembimbing dengan yang dibimbing itu ingin begini. Nah, gitu. Jadi dosen begitu berperan kepada mahasiswa gitu, sehingga mahasiswa itu harus begini begitu. Nah, ada juga begitu yang seperti itu. Bapak dan Ibu mungkin mengalami waktu di S1 atau ya mudah-mudahan tidak akan mengalami lah waktu di S2 seperti itu. Nah, jadi hal ini saya pikir tidak baik. Jadi harus dibangun bahwa penelitian disertasi atau tesis dengan mahasiswa itu, pembimbing itu sebagai fasilitator. Nah, gitu. Guru itu kan
Sekarang sudah digembur-gembur kan, fasilitator kan. Nah, pembimbing juga begitu. Navigator. Navigator itu bukan bermakna mengetahui segala-galanya. Ya, cuman ini deh ke sini gitu. Nah, begitu. Kalau kemana ke Jakarta? Kemana arah Jakarta? Oh, ke sana Pak. Bukan semestinya dia itu sudah pernah ke Jakarta. Nah, gitu. Tapi menunjukkan itu kan sesuatu hal yang terutama ke jalan yang benar itu kewajiban kita semua, navigator gitu. Terus motivator, pemberi umpan balik, pemberi advice pribadi bila diminta. Nah, nanti Ibu dan Bapak atau dulu ketika S1 kerjanya ada pembimbing itu yang menyalahkan saja. Tapi tidak memberikan umpan balik begitu. Di mana salahnya saya? Gitu. Gitu kan. Ini kurang, itu kurang, ini harus begini, itu ini. Tapi dia tidak baca, tidak memberikan satu advice inilah atau sesuatu yang di sini deh Anda itu harusnya begini. Nah, gitu. Ya kalau begitu kan lebih enak begitu. Nah, tapi ya apapun bahwa peran supervisor itu intinya ya, ini makanya saya katakan apakah ini termasuk etik, termasuk karakter, termasuk apa dan sebagainya, kan kadangkala begitu orang berbicara atau berbuat itu sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, bacaan, lingkungan dan lain sebagainya lah, seperti itu. Nah, kemudian ini supervisi. Ada klinikal, ada kolegial. Nah, jadi kalau klinik itu Anda itu bisa jadi dianggap sakit, tidak setara begitu. Nah, atau antara pembimbing dan mahasiswa itu ada gap. Nah, gitu. Klinik gitu. Nah, kalau kesetaraan, nah ini kolegial. Jadi mahasiswa dengan pembimbing itu membangun hubungan yang setara. Karena apa? Dalam penelitian ini mahasiswa perlu, juga pembimbing perlu. Nah, gitu. Apalagi nanti minimalnya misalkan kalau dipublikasikan bersama. Berhasil dan tidaknya mahasiswa itu juga tergantung kepada supervisornya, supervisinya atau pembimbingnya. Seperti itu. Nah, kalau saya ingin mengembangkan terutama di Pendilkom ini seperti ini. Kolegial. Nah, gitu. Jadi diskusi, saling memasukkan, tidak saling menyalahkan, tidak ya untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, seperti itu. Oke, ini kesetaraan antara pembimbing dan mahasiswa. Pembimbing memiliki kesempatan untuk menghormati dan mendengar pengetahuan awal yang dimiliki oleh para mahasiswa. Mahasiswa memiliki respek hormat terhadap komitmen proses pembimbingan, pemaparan, pengetahuan, dan perilaku promotornya. Kan enak kalau begitu. Pembimbing memberi kesempatan dengan hormat, mahasiswa menghormati siswa, mahasiswa pun menghormati pembimbing. Jangan terbalik begitu. Nah, ketika kita tesis itu misalkan memiliki mentok atau lambat atau tidak ada kemajuan, yang disalahkan selalu pembimbing, susahlah, apalah dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi mahasiswanya yang tidak mengerjakan. Bagaimana mau membuat skrip tesis kalau tidak membaca literatur? Kan repot. Bagaimana mau membuat tesis kalau plagiat, tidak mau menulis dengan sendiri, nah, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini biasanya ada konflik yang saling menyalahkan. Nah, seperti itu. Coba diurut lagi bahwa antara pembimbing dan mahasiswa itu adalah kolegial atau kolega yang perlu diskusi, yang perlu
mencari titik kebersamaan untuk menyelesaikan masalah bersama dalam penelitian. Tidak bisa juga pembimbing itu kan kamu lulus kamu ini kamu, kan tidak bisa juga seperti itu. Nah, ini hubungan kolegialitas itu seperti ini. Antara supervisor dalam tim pembimbing. Nah, nanti kalau ada 1 atau 2 pembimbing, nah, bagaimana kolegialitasnya? Pembimbing 1, pembimbing 2, mahasiswa. Nah, itu harus bisa menyatukan itu. Makanya mahasiswa tidak bisa juga disalahkan oleh salah satu dan kekeh yang satunya lagi dan sebagainya. Atau ada kalanya mahasiswa itu menciptakan konflik antara pembimbing 1 dengan pembimbing 2. Nah, begitu. Jangan sampai berusaha untuk mengadu domba loh. Kata Bapak itu mah begini, kata Bapak ini mah begini. Wah, repot. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Itu bukan hubungan kolegialitas. Nah, kemudian Anda juga hubungan bagaimana kalau ada pembimbing dari luar. Nah, seperti ini antara tim supervisor dengan mahasiswa peneliti yang misalkan di dalamnya itu ada eksternal. Nah, jadi harus harus bekerja dengan harmonis. Nah, seperti itu. Oke, yang harus diperhatikan dimiliki oleh pembimbing, ini oleh saya lah, atau perlu dikemukakan oleh di sini kepada Anda. Gitu. ini rahasia saja. Tunjukkan kalau bahwa dia layak sebagai supervisor. Nah, gitu. Jadi pembimbing itu harus layak sebagai supervisor, jangan malah supervisornya itu tidak lebih dewasa daripada mahasiswanya, kan repot nanti. Nah, pastikan kenyamanan mahasiswa dalam proses bimbingan, ini juga tugas pembimbing. Tidak ada konflik internal di antara supervisor, pembimbing 1 dan 2. Akan lebih baik bila tim pembimbing terlibat dalam payung penelitian yang sama. Nah, seperti itu. Makanya di Pendilkom itu dibuat kelompok-kelompok penelitian. Fleksibilitas dalam batas tertentu, komitmen dalam proses pembimbingan, bertanggung jawab terhadap keberhasilan mahasiswa. Ini pembimbing yang ideal, begitu ya. Kalau Anda menghadapi bukan pembimbing seperti ini, itu nasibnya aja lah. Resiko ditanggung sendiri. Gitu. Oke, ini yang harus dimiliki ditunjukkan oleh mahasiswa sebagai peneliti. Kemauan dan kerja keras. Nah, ini pasti ini. Ini jangan sampai tidak selesai-selesai tesis malah menyalahkan pembimbing. Tidak mau membimbing padahal tidak mengerjakan juga. Komitmen untuk menyelesaikan penelitian, gigih dan berpendirian, jujur dan bertanggung jawab, tidak inferior tetapi juga tidak superior yang berlebihan. Nah, begitu. Ini bagi Anda ini, ya. Jadi sederhana kan? Tidak susah kan untuk menjadi orang seperti ini? Pak Doni, Bu Rani, susah nggak menjadi orang seperti ini? Tidak, Pak. Dilatih aja. Coba Anda baca bareng-bareng ini sebagai tugas Anda. Memiliki kemauan dan kerja keras, komitmen menyelesaikan penelitian, gigih dan berpendirian, jujur dan bertanggung jawab, tidak inferior tetapi juga tidak superior. Kalau ini dimiliki oleh Anda, tesis tidak akan lebih dari 300 hari. Coba aja, tidak akan lebih dari 300 hari. Jadi kalau kuliah hari ini selesai 2 semester, nah berarti semester 4 akhir itu sudah wisuda itu. Nah, gitu. Asalkan memiliki seperti ini, begitu karakter seperti ini.
Kayak hal-hal yang kontraproduktif dari pembimbing. Pembimbing terlalu sibuk, ini pembimbing seringkali membatalkan janji bertemu, terlalu lama mengembalikan pekerjaan mahasiswa, umpan balik yang mematahkan semangat mahasiswa, tidak percaya dengan kemampuan mahasiswa, pembimbing tidak tertarik dengan penelitian mahasiswa. Ini bahaya ini. Jadi bukan Anda saja yang salah begitu. Coba kalau Anda ini berlakukan ke siswa di sekolah. Ya nggak enak, pasti nggak enak. Ada nggak karakter kita di situ gitu? Nggak ada siswa yang mau curhat, nanti saja sibuk. Waduh, sibuk tidur. Atau sibuk chatting, atau sibuk main game. Nah, gitu. Atau sudah janji betul-betul. Maaf hari ini. Gitu. Tidak bisa. Jam ini tidak bisa. Gitu. Kalau sehari sebelumnya kan kita bisa apa begitu. Tapi kalau setengah jam sebelumnya, kita mau bisa apa lagi? Gitu kan? Itu pun harus diperhatikan oleh kita sebagai pembimbing di sekolah atau calon pembimbing nanti. Gitu. Makanya saya kalau ada urusan pasti seminggu, kalau ngajar seperti ini seminggu sekali, seminggu sebelumnya lah udah dirancang begitu. Atau setidaknya sehari sebelumnya supaya kalau tidak datang ke kampus, capek-capek nggak ada dosennya kan nggak enak begitu. Lama mengembalikan pekerjaan mahasiswa itu, lama itu bukan masalah dibaca dan tidak ini ya sebetulnya. Karena tidak dibaca saja sih, kalau ditumpuk saja nanti lupa begitu. Biasanya lah. Makanya kalau saya berhubungan dengan pekerjaan orang lain itu coba langsung aja dikerjain supaya tidak orang lain menunggu biasanya. Dan menunggu itu sesuatu yang menjengkelkan bagi saya sendiri begitu. Kalau mengalami nunggu gitu dan sebagainya, apalagi bagi Anda begitu sebagai mahasiswa. Umpan balik yang mematahkan semangat mahasiswa seperti tadi, ini salah, kok begini? Tahu nggak Anda itu? Yang ditunjukkan kan bahaya itu. Jadi membuat semangat mahasiswanya luntur gitu. Walau ada juga untuk menguji misalkan kesabaran, menguji kedewasaan, menguji banyak hal yang kadangkala perlu juga untuk tracing gitu, stressing gitu. Tidak percaya dengan kemampuan mahasiswa, wah itu sudah karakter yang saya pikir kurang begitu baik bagi pembimbing. Pembimbing tidak tertarik dengan penelitian mahasiswa, nah itu kalau ini banyak sih. Tapi seharusnya sebelum ditunjuk, nah biasanya begitu. Nah, jadi setuju dan tidak setuju itu bukan setelah, tapi sebelum di sini. Nah, ini hal-hal yang kontraproduktif dari pembimbing. Terusannya, pembimbing tidak pernah mendorong mahasiswa untuk mengikuti seminar, konferensi. Nah, gitu. Jadi kalau pembimbing nanti suruh Anda ikut seminar, buat konferensi atau buat artikel, jurnal dan sebagainya, itu memang kewajibannya gitu. Seperti itu. Kemudian pembimbing tidak memfasilitasi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya serta secara lebih luas. Nah, ini nanti saya akan lakukan ini, terutama dalam mata kuliah ini. Pembimbing terlalu keras, pembimbing terlalu menjaga jarak, pembimbing kurang memiliki keahlian, ada konflik di antara pembimbing. Nah, seperti itu. Ini masalah-masalah yang harus dihindari atau menjadi kontraproduktif bagi pembimbing. Nah, ini kontraproduktif dari sisi mahasiswa. Terlambat memulai tesis atau disertasi, kehadiran dalam pertemuan yang tidak kontinu, kehilangan gairah, pekerjaan sampingan, proyek lebih menarik, merasa buntu pikiran yang berkepanjangan, segan menemui pembimbing, mahasiswa merasa tidak cocok lagi dengan pembimbing, atau takut menemui pembimbing. Ini masalah, kontraproduktif. Ngapain begitu? Kalau Anda sudah mengalami tidak sesuai dengan pembimbing, minta saja ke Kaprodi untuk diganti. Begitu. Pembimbingnya begitu. Seperti itu.
Kemudian hal yang tidak terhindarkan ini, stres. Stres yang berkepanjangan nggak boleh lah. Sakit serius dari mahasiswa atau pembimbing. Ada problem pribadi mahasiswa dan pembimbing atau pembimbing. Pembimbing meninggal dunia. Nah, ini hal-hal yang tidak bisa dihindari sih sebetulnya. Nah, seperti itu. Tapi ya nggak usah sampai buat tesis sebagai syarat saja, harus stres ngapain begitu. Atau sakit dari mahasiswa atau pembimbing yang serius walaupun kita tidak inginkan gitu. Oke, kesejawatan akan tumbuh bila memiliki visi dan misi yang sama dalam penelitian, saling memahami keterbatasan dan keunggulan masing-masing, bekerja dalam teamwork secara proporsional, ada proses saling memberi dan menerima, menempatkan peran masing-masing secara proporsional, hubungan harmonis dalam atmosfer akademik, hindari ego yang tinggi, terutama bagi pembimbing, tidak saling menunggu. Begitu. Ini kesejawatan yang diinginkan sebetulnya begitu. Nah, ini moto. Di balik setiap keberhasilan mahasiswa ada pembimbing yang dirindu. Ini Anda nanti kalau sedang pembimbingan mau wah tapi sudah lulus mah Pak, Ibu, gitu sama saya juga begitu. Ingatlah setiap kebaikan dan keburukan seseorang pembimbing akan dikenang sampai akhir masa. Ya, tapi ya saya juga pernah lah mengingat masa-masa ketika SD gitu tidak bisa matematik, itu saya disuruh berendam itu kejebur gitu dengan kepala. Nah, pasti ingat sampai sekarang. Tapi ya diambil hikmahnya, kalau tidak begitu mungkin tidak jadi saya hari ini, bisa jadi walau alam begitu. Tapi masih ingat itu. Nah, ini yang harus diperhatikan begitu. Dari sisi kolegalitas. Nah, jadi hari ini etika dan kolegalitas yang harus dibina. Nah, tugasnya ini saya memberi tugas kepada Anda semua. Mulai sekarang, kemarin kan sudah disuruh belajar membaca ya. Nah, seperti itu. Nanti karena produknya mata kuliah ini proposal, coba tuangkan dalam sebuah proposal. Nah, nanti setelah itu presentasikan. Ya, paham nggak? Ya kayak kita ini aja. Belajar begitu, nanti kita sama-sama komentari. Nah, untuk tugas ini saya pikir 2 minggu selesailah. Bisa kan? Ibu Rani, Ibu Maya, gitu. Pak Bayu, Pak Adit, bisa kan 2 minggu? Nah, nanti diatur saja minggu yang berikutnya siapa yang presentasi. Ya, satu pertemuan, 3 lah cukup, 3 orang presentasi. Silakan diatur saja, berarti 15 orang, 5 pertemuan ya. Kita masih ada 5 pertemuan lagi. Nah, sementara minggu depan kita tidak ada kelas, diberi kesempatan untuk membuat proposal itu. Begitu? Ya, Ibu dan Bapak. Jadi mana Bu Olian, Bu? Nanti minggu depan kita tidak ada kelas. Baik, Pak. Tugasnya membuat proposal untuk dipresentasikan minggu berikutnya. Silakan diatur. Ya, kalau satu pertemuan mungkin 3 orang lah cukup lah. Saya pikir sampai akhir. Dan proposal serta presentasi itulah UAS. Ya, jadi saya tidak akan memberi UAS. Hipotesis adalah
coba buat enggak. Saya itu saja lihat Anda presentasi dan juga proposal. Nah, siapa tahu proposal itu bermanfaat untuk nanti tesis. Oleh karena itu, baca dengan serius jurnal-jurnalnya mulai dari sekarang. Proses merangkum jurnal kan saya sudah kasih kan? Sudah, Pak. Nah, gitu. Coba buatlah baca dulu 30 atau 40 bisa jadi skripsi. Tapi yang ini ya, yang Anda minati, jangan yang tidak minat. Nah, seperti itu. Oke, hari ini saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf, Pak. Ya. Satu kelompok, diulang lagi, Pak. Itu per kelompok ya, bukan perorangan. Nggak usah per kelompok, perorangan. Ini bukan S1. Masing-masing. Oh, masing-masing, Pak. Masing-masing. Oke, Makanya kan sesuaikan dengan minat dan keinginan sendiri begitu. Ya, belajar merangkum jurnal, belajar menulis, jangan kopas. Jadi menyambung-nyambungnya itu dari si jurnal ini, jurnal itu harus belajar. Nah, karena kita calon magister dan juga calon biasa jadi calon profesor nanti insya Allah. Amin, begitu Pak. Ya, terima kasih. 4:30 saya mohon izin dan pamit. Ya, Pak, maaf. Ya. Untuk sistematikanya bagaimana, Pak? Sistematika proposal saja. Udah Pak Asep udah pernah ini nggak? Ya biasa masalah begitu, ada biasa ada latar belakang masalah, ada tujuan, ini seperti itu. Ada sedikit teori begitu. Ya kalau bisa ya dengan seperti metodologi, instrumen dan lain sebagainya ya dibuat, nggak apa-apa sih. Seperti proposal biasa sesuai dengan ini. Ya begitu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Minggu depan kita ini ya, Ibu dan Bapak belajar di rumah aja, tidak online, tidak luring. Baik, Pak. Ya, yuk. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama.